Halo, perkenalkan nama saya Sepriana. Saya dengan NIM 2210417716 dari kelas 4 mata kuliah Metode Penelitian Bisnis. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester dengan dosen pengampu Adi Mursalim SEMM. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari hasil kesimpulan atau rangkuman dari video YouTube yang sudah saya tonton tentang cara menetapkan judul penelitian, cara membuat latar belakang penelitian, cara merumuskan masalah atau membuat rumusan masalah, dan cara membuat tujuan penelitian. Nah, untuk selanjutnya juga itu akan menjelaskan apa sih manfaat penelitian dan apa saja jenis dari manfaat penelitian, dan cara membuat bab kedua yaitu tinjauan pustaka, dan cara membuat penelitian terdahulu hingga kerangka pemikiran serta hipotesis. Nah, untuk link video YouTube di next slide ya teman-teman. Selamat nonton. Yang pertama yaitu cara menetapkan judul penelitian. Nah, untuk di sini saya memilih ada 5 langkah dalam menentukan judul penelitian. Yang pertama yaitu ada kenali jurusan kuliah atau pahami karakteristik jurusan yang diambil. Di sini contohnya saya mengambil pada jurusan manajemen. Nah, untuk bagian pada skripsi saya bisa mengambil pada manajemen pemasaran ataupun manajemen keuangan. Yang selanjutnya yaitu mencari masalah yang fenomena sesuai dengan bidang yang diambil. Contoh bidang manajemen pemasaran tadi tentang kualitas produk dan kinerja pelayanan. Sebelum menentukan judul harus terlebih dahulu mempunyai masalah. Karena mengapa? Waktu kita melakukan atau menentukan judul baru menentukan masalah, nantinya itu akan menghambat proses kita melakukan sebuah penelitian, di mana tidak semua judul penelitian diambil itu akan kalian temukan masalahnya ketika kita sudah terus turun ke lokasi penelitian yang kita ambil. Yang selanjutnya, setelah menemukan masalah, langkah ketiga melakukan studi literatur singkat yang mana tentang memecahkan masalah yang ditemukan, mencari beberapa artikel dengan menggunakan kata kunci yang ditemukan. Selanjutnya, apa tujuan penelitian dari masalah yang sudah ada? Apakah tujuan dideskripsikan masalah tersebut atau melihat tujuan hubungan antara variabel atau membandingkan? Yang terakhir yaitu pilih judul yang sesuai, di mana judul-judul ini nanti juga berhubungan dengan tujuan penelitian di bab pertama juga nantinya setelah rumusan masalah. Yang kedua di sini yaitu cara membuat latar belakang penelitian. Yang pertama itu fenomena yang terjadi di sekitar menarik dan terbaru, menjabarkan isu atau masalah yang ada di sekitar masyarakat yang dapat diteliti. Kedua, penelitian sudah pernah dilakukan sebelumnya. Pada bagian ini, penelitian kita didukung dengan adanya penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama, sehingga hal tersebut meyakinkan bahwa penelitian kita dapat dijadikan pengembangan dan perluasan pada topik yang diteliti. Yang ketiga, mapping, yang mana menguraikan bagian-bagian penelitian kita seperti variabel, indikator, paradigma peneliti, jenis penelitian, populasi, dan sampel. Yang keempat yaitu pemilihan lokasi penelitian. Pada bagian ini, peneliti diminta untuk menjabarkan kenapa memilih objek penelitian sebagai objektif. Dan selanjutnya penetapan penelitian. Pada bagian ini, peneliti diminta untuk menegaskan kembali bahwa berdasarkan latar belakang yang dijelaskan dan perbedaan antar penelitian terdahulu dan seterusnya. Yang selanjutnya atau dengan kalimat tanya seperti apa, bagaimana, mengapa. Dan kedua, gunakan kalimat yang efektif, efisien, dan jelas dengan kaidah bahasa Indonesia sesuai dengan menggunakan pola SPO. Yang ketiga, harus tergambar adanya data. Yang keempat, rumusan masalah itu harus menjadi dasar dalam membuat hipotesis penelitian. Yang kelima, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Nah,
Yang ketiga yaitu mengidentifikasi tema, perdebatan, dan ruang kosong, membuat outline. 4 model penulisan tinjauan pustaka ada kronologis, tematik, metodologis, dan teoritis. Yang selanjutnya yaitu menulis tinjauan pustaka ada 3 bagian di dalamnya, yaitu pengantar, isi, dan kesimpulan. Nah, untuk selanjutnya yaitu cara menentukan penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu memperhatikan variabel penelitian seperti variabel X dan variabel Y atau variabel independen dan variabel dependen. Mulailah telusuri dengan kata kunci dari variabel pertama yaitu variabel X atau variabel independen. Telusuri dengan kata kunci variabel Y atau variabel yang kedua merupakan variabel dependen. Keempat yaitu kemungkinan akan menentukan variabel X dan Y yang sama namun kasusnya berbeda. Jadi untuk menentukan sebuah penelitian terdahulu tidak harus sama dalam setiap variabel dari penelitian terdahulu, namun juga bisa dengan kasus yang berbeda variabelnya sama. Nah, yang selanjutnya yaitu baca jurnal yang ditemukan dengan teliti, tujuan penelitian, pendekatan penelitian, relevan atau tidak hasil penelitian, dan menarik kesimpulannya. Lalu tentukan jurnal mana yang akan diajukan sebagai pertimbangan skripsi atau mencari penelitian terdahulu. Jadi, tidak berfokus pada penelitian terdahulu satu saja atau jurnal hanya satu atau beberapa jurnal, tapi harus mengumpulkan dari beberapa banyaknya jurnal untuk dipilih dari salah satunya sebagai acuan penelitian terdahulu pada skripsi yang kita buat. Nah, untuk selanjutnya lagi itu ada cara membuat kerangka pemikiran dan hipotesis, menetapkan variabel yang diteliti, membaca buku dan hasil penelitian, deskripsikan teori dan hasil penelitian, analisis kritis teori dan hasil penelitian, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian, sintesis kesimpulan, dan selanjutnya yaitu kerangka pemikiran pengajuan hipotesis hingga menjadi hipotesis. Thank you for watching.